Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Budi Utami. Kali ini saya akan memodifikasi REST API yang telah kita buat kemarin agar data klien tidak langsung muncul. Atau dengan kata lain, kita akan menambahkan login pada REST API kita. Stepnya yaitu yang pertama, menambahkan tabel user pada database Nodewin ini ya. Kemudian dengan strukturnya ada ID, first name, last name, email, password dengan tipe data in pada ID, varchar, last name, email, password kita menggunakan varchar. Kemudian yang menjadi primary key yaitu ID-nya. Setelah itu kita masukkan isi database-nya. Di sini saya sudah menambahkan 2 database. Kemudian pada kolom password ini, password dapat kita ambil dari ini ya. Kita ambil dari php.net. Di sini ada beberapa contoh password. Nanti scroll aja ke bawah. Kemudian ini saya memakai yang pertama ini. Ini passwordnya. Kemudian password text-nya ini. Nanti ini password text ini kita pakai untuk di dalam Postman-nya. Setelah itu ini kita kopikan, terus kita isi di sini. Step selanjutnya yaitu melakukan instalasi library PHP JWT menggunakan CMD. Kalian search aja di sini CMD. Saya pakai git CMD. Kemudian dipanggil dulu datanya di mana, data examnya. Saya di D, maka ketik aja D.2 enter, kemudian ketik cd exam htdocs API, kemudian enter. Kemudian kita masukkan perintahnya, perintah instalasi yaitu composer require veribase PHP JWT, kita enter, tunggu sampai instalasi selesai. Berhubung saya instalasi sudah kemarin sudah instalasi, maka akan muncul seperti ini. Kemudian step selanjutnya yaitu kita membuat controller login. Tadi kan kita udah menginstal library PHP JWT-nya. Dia akan hasilnya dia akan masuk di sini di vendor autoload PHP. Kemudian ini veribase JWT ini fungsinya untuk memanggil library JSON with token-nya. Kemudian function index text post ini, kenapa kita memakai index post? Karena metode yang kita gunakan untuk login adalah post untuk mengirim email dan password. Jadi, pertama kali langkahnya adalah select terlebih dahulu user yang mana email sama yang diisikan oleh klien. Ini ya, kita select terlebih dahulu di sini dengan perintah this db-get users ini. Kemudian data dicek terlebih dahulu. Apakah, berarti data masuk di sini ya, di if ini. Apakah data tersebut ada atau tidak? Kalau misal tidak, maka dia akan menjalankan perintah ini. Perintah ini, bawah ini, line 56 sampai bawah. Kemudian kodenya 401, message-nya invalid email, login valid. Tidak ditemukan resource-nya. Kalau misalkan ada, maka cek terlebih dahulu menggunakan password verify ini. Password verify ini fungsi dari payload dari PHP yang dicocokkan. Parameter 1 ini adalah password yang diisikan. Kemudian parameter kedua ini tuh password yang ada di dalam database. Ini parameter 1, parameter 2.
Selanjutnya secret key. Kita buat ini loh secret key. Kita buat base record. Kita asal aja ini dengan kata gampang. Misalnya gampang, kemudian issue claim, is your claim. Ini bisa berupa informasi server name, kemudian audience claim, bisa berupa informasi audiensnya, kemudian issue date claim, ini bisa kita kasih value berupa time, kemudian not before claim, experience claim adalah setting durasi untuk expired token. Jadi, token memiliki masa kadaluarsa atau expired. Dan jika sudah expired, token tidak bisa digunakan. Misalkan, meskipun user dan email yang kita masukkan itu benar. Setelah data terisi, ini ya, isi data ini. Kemudian ada ini adalah data user. Ini adalah data user yang kita kirim pada information header. Kemudian di create JWT and cloud. Ini di create oleh ini. Nah, tokennya adalah data. Nah, tokennya tuh ini loh token. Jadi mana token? Nah, ini. Ini tokennya tuh ini. Nah, data ini yang data ini yang dimaksud dengan pilotnya, dan kemudian secret key-nya ini secret key kita buat dengan base 64 record. Jika berhasil, maka ini. Jika berhasil, maka susah. Ini ya. Jika berhasil, dia akan membuat sebuah pesan login successfully, kemudian token tergenerate. Jika gagal, maka dia akan melakukan perintah ini. Ini perintahnya. Ini nih. Perintahnya tuh ini. Memberikan kode 401, invalid password, login pilot. Kemudian ini ya. Berarti dia tidak berhasil meng-create sebuah token. Hasilnya seperti ini. Coba kita panggil ya lewat postman. Masukkan resolve-nya. Ini, kemudian pilih post. Kemudian masuk di body, from data, masukkan email password. Email ini harus sama sesuai dengan yang di database. Kemudian result-nya ini kita dapat dari tadi itu php.net tadi. Kemudian kita send. Kalau outputnya 200 berarti dia berhasil successfully. Nah, token ini kan ini panjang nih. Ini tuh ada header, yang ini header, kemudian yang kedua ini tuh pilot, kemudian yang terakhir itu secret key. Token inilah yang kita gunakan ketika kita request ke dalam book. Nah, ini kan login udah selesai. Kemudian kita modifikasi